Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1819 sampai tahun 1822 bab 1820 kakek Mengdi. Tuan Sanders, kami benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa mengenai hal ini, karena kami tidak tahu apa yang salah dengan tubuh Nona Lin, dan kami tidak tahu harus mulai dari mana. Kata dokter kepada Fendi Sanders dengan ekspresi tak berdaya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Fendi Sanders buru-buru melanjutkan bertanya. Kalau menuruti saran saya, menurut saya sebaiknya kita observasi dulu untuk melihat apakah tubuh Nona Lin bisa terus pulih. Lagi pula, meski Nona Lin sudah memiliki tanda-tanda vital, namun kondisinya sangat lemah. Lin seharusnya menjadi mayat hidup, jadi mes. Lin tidak lepas dari bahaya. Dokter menjawab dengan sangat hati-hati. Begitu. Fendi Sanders menatap dokter itu dan mengangguk, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Fendi Sanders sudah memahami bahwa alasan mengapa Cleo Fei Lin mampu mempertahankan tanda-tanda vitalnya sepenuhnya karena dua liontin giok. Jika tidak ada liontin giok, Cleo Fei Lin mungkin sudah mati. Sekarang Fendi Sanders sangat senang karena dia membeli liontin giok Monica dan memberikannya kepada Cleo Fei Lin. Jika bukan karena kebetulan-kebetulan ini, Cleo Fei Lin pasti sudah mati kali ini, apapun yang terjadi. Tuan Sanders. Pada saat ini, Mengdi tiba-tiba berjalan ke sisi Fendi Sanders dan berteriak pelan. Ada apa? Fendi Sanders menoleh untuk melihat Mengdi, dan bertanya dengan suara rendah. Tuan Sanders, saya pikir saya mungkin punya cara untuk menghidupkan kembali Nona Lin. Mengdi berkata kepada Fendi Sanders dengan nada serius. Bisakah kamu menghidupkan kembali Cleo Fei Lin? Ekspresi wajah Fendi Sanders sedikit bersemangat. Lagi pula, selain kecelakaan ini, tidak ada yang bisa membangkitkan minat Fendi Sanders. Tuan Sanders, saya seharusnya memberitahu Anda bahwa kakek saya adalah seorang alkemis. Ketika saya masih sangat muda, saya mendengar dari kakek saya bahwa ada obat di dunia yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Meskipun kakek saya berkata membawakan yang mati kembali ke kehidupan tidak benar-benar menghidupkan kembali orang mati, tetapi dapat menyelamatkan orang yang sekarat dari bahaya, mungkin ramuan itu dapat menyelamatkan nyawa Nona Lin. Mengdi memandang Fendi Sanders dan berkata, di mana kakekmu sekarang? Fendi Sanders bertanya pada Mengdi dengan penuh semangat. Fendi Sanders mengetahui bahwa pil obat memang sangat ajaib. Ketika Cleo Fei Lin kehilangan ingatannya, semua rumah sakit mengatakan bahwa tidak ada cara untuk memulihkan ingatan Cleo Fei Lin. Pada akhirnya, Fendi Sanders mengandalkan pil obat untuk memulihkan ingatan Cleo Fei Lin. Maka Fendi Sanders langsung memiliki harapan saat mendengar saran Mengdi. Jika pil yang dikatakan Mengdi bisa dimurnikan, mungkin itu benar-benar bisa menyelamatkan Cleo Fei Lin. Tuan Sanders, kakekku seharusnya masih di rumah sekarang, aku bisa menelepon kakekku dan memintanya untuk datang. Kata Mengdi buru-buru. Terima kasih atas kerja kerasmu. Jika kakekmu benar-benar bisa menyempurnakan ramuan yang bisa menyelamatkan Cleo Fei Lin, aku akan menyetujui persyaratan apapun. Fendi Sanders memandang Mengdi dan berkata dengan ekspresi sangat bersemangat. Tuan Sanders, Anda terlalu sopan untuk mengatakan itu. Mengdi tersenyum pada Fendi Sanders, lalu melanjutkan, Tuan Sanders, saya akan menelepon kakek saya dulu. Pergi. Fendi Sanders mengangguk dengan cepat. Mengdi berbalik dan keluar dari bangsal dengan ponselnya. Sekitar 10 menit kemudian, Mengdi kembali ke sisi Fendi Sanders lagi, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Sanders, Tuan Sanders, saya baru saja menelepon kakek saya dan memberitahu kakek saya tentang situasi Nona Lin. Kakek berkata bahwa ramuan semacam itu tidak dapat menyelamatkan semuanya, jadi dia harus datang dan melihat bagaimana keadaan Nona Lin. Aku akan menjemputnya sekarang. Tanpa memikirkannya, Fendi Sanders berbalik dan berjalan keluar bangsal. Tuan Sanders, Bos Fang telah mengirim Long Chow untuk pergi. Anda hanya perlu menunggu di sini dengan sabar. Kakek saya tidak akan bisa datang ke sini paling cepat besok. Mengdi buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Fendi Sanders. Long Chow sudah pergi. Fendi Sanders berhenti setelah mendengar kata-kata ini. Yah, Long Chow sudah pergi. Mengdi memandang Fendi Sanders dan mengangguk. Fendi Sanders menarik napas dalam-dalam dan perlahan duduk di kursi. Tuan Sanders, Anda tidak perlu terlalu sedih, lagi pula Nona Lin masih hidup, jadi menurut saya pasti ada cara untuk menyembuhkan Nona Lin. Setelah Mengdi melihat bahwa Fendi Sanders berada dalam kondisi yang sangat buruk, menyatakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk Fendi Sanders dengan lembut. Jika Cleo Fei Lin bisa bertahan, berapapun harganya, aku bisa menerimanya. Fendi Sanders mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah. Nona Lin adalah orang yang beruntung, dia pasti akan menjadi lebih baik. Mengdi berkata dengan lembut. Fendi Sanders menoleh untuk melihat Mengdi dan tidak berbicara. Tuan Sanders, jika tidak ada yang lain, saya akan keluar dulu. Mengdi tahu bahwa suasana hati Fendi Sanders sedang tidak baik sekarang, jadi dia tidak berniat untuk terus mengganggunya. Fendi Sanders mengangguk ke arah Mengdi, tapi tidak berbicara. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Sepanjang hari ini, Fendi Sanders duduk di samping Cleo Fei Lin di samping ranjang rumah sakit sepanjang waktu. Dia bahkan tidak mengganti pakaiannya.
Dia duduk di sana tanpa ekspresi seperti sepotong kayu. Siapapun dapat melihat seberapa parah kecelakaan Cleo Fei Lin yang menimpa Fendi Zanders. Tuan Zanders, kakekku ada di sini. Saat ini, Mengdi masuk ke bangsal bersama seorang lelaki tua berambut putih. Dan lelaki tua berambut putih ini adalah kakek Li Mengdi, Li Jianliang. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia segera berdiri dan berjalan di depan kakek Mengdi, lalu berkata dengan penuh semangat, "Halo, Tuan Li. Tuan Zanders, Anda tidak perlu terlalu sopan kepada saya. Saya mendengar bahwa Anda sangat menjaga cucu saya Mengdi, jadi saya datang ke sini kali ini untuk melihat apakah saya dapat membantu Anda." Li Jianliang buru-buru melambaikan tangan pada Fendi Zanders. "Tuan Li, ini pasiennya." Fendi Zanders sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Li Jianliang sekarang, jadi dia langsung membawa Li Jianliang ke ranjang rumah sakit Cleo Fei Lin. Li Jianliang berjalan ke samping tempat tidur dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi Cleo Fei Lin, lalu merasakan denyut nadi Cleo Fei Lin, lalu berbalik untuk melihat Fendi Zanders dan berkata, "Tuan Zanders, Nona Lin sudah mati." Mati. Fendi Zanders tercengang saat mendengar kata-kata Li Jianliang. Benar, meskipun Nona Lin memiliki denyut nadi dan detak jantungnya, dia memang sudah mati. Jika saya tidak salah, Tuan Zanders pasti menggunakan senjata ajaib untuk menjaga tubuh Nona Lin tetap hidup, bukan? Li Jianliang bertanya dengan tajam. Fendi Zanders memandang Li Jianliang dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Tuan Li, saya pikir itu mungkin karena dua liontin giok ini." Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, dia langsung memperlihatkan dua liontin giok di leher Cleo Fei Lin. Akhir bab ini. Bab 1820. Bab 1820 Kakek Mengdi. Tuan Zanders, kami benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa mengenai hal ini, karena kami tidak tahu apa yang salah dengan tubuh Nona Lin, dan kami tidak tahu harus mulai dari mana. Kata dokter kepada Fendi Zanders dengan ekspresi tak berdaya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Fendi Zanders buru-buru melanjutkan bertanya. Kalau menuruti saran saya, menurut saya sebaiknya kita observasi dulu untuk melihat apakah tubuh Nona Lin bisa terus pulih. Lagi pula, meski Nona Lin sudah memiliki tanda-tanda vital, namun kondisinya sangat lemah. Lin seharusnya menjadi mayat hidup, jadi mes. Lin tidak lepas dari bahaya. Dokter menjawab dengan sangat hati-hati. Begitu. Fendi Zanders menatap dokter itu dan mengangguk, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Fendi Zanders sudah memahami bahwa alasan mengapa Cleo Fei Lin mampu mempertahankan tanda-tanda vitalnya sepenuhnya karena dua liontin giok. Jika tidak ada liontin giok, Cleo Fei Lin mungkin sudah mati. Sekarang Fendi Zanders sangat senang karena dia membeli liontin giok Monica dan memberikannya kepada Cleo Fei Lin. Jika bukan karena kebetulan-kebetulan ini, Cleo Fei Lin pasti sudah mati kali ini, apapun yang terjadi. Tuan Zanders. Pada saat ini, Mengdi tiba-tiba berjalan ke sisi Fendi Zanders dan berteriak pelan. Ada apa? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Mengdi, dan bertanya dengan suara rendah. Tuan Zanders, saya pikir saya mungkin punya cara untuk menghidupkan kembali Nona Lin. Mengdi berkata kepada Fendi Zanders dengan nada serius. Bisakah kamu menghidupkan kembali Cleo Fei Lin? Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit bersemangat. Lagi pula, selain kecelakaan ini, tidak ada yang bisa membangkitkan minat Fendi Zanders. Tuan Zanders, saya seharusnya memberitahu Anda bahwa kakek saya adalah seorang alkemis. Ketika saya masih sangat muda, saya mendengar dari kakek saya bahwa ada obat di dunia yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Meskipun kakek saya berkata membawakan yang mati kembali ke kehidupan tidak benar-benar menghidupkan kembali orang mati, tetapi dapat menyelamatkan orang yang sekarat dari bahaya, mungkin ramuan itu dapat menyelamatkan nyawa Nona Lin. Mengdi memandang Fendi Zanders dan berkata, "Di mana kakekmu sekarang?" Fendi Zanders bertanya pada Mengdi dengan penuh semangat. Fendi Zanders mengetahui bahwa pil obat memang sangat ajaib. Ketika Cleo Fei Lin kehilangan ingatannya, semua rumah sakit mengatakan bahwa tidak ada cara untuk memulihkan ingatan Cleo Fei Lin. Pada akhirnya, Fendi Zanders mengandalkan pil obat untuk memulihkan ingatan Cleo Fei Lin. Maka Fendi Zanders langsung memiliki harapan saat mendengar saran Mengdi. Jika pil yang dikatakan Mengdi bisa dimurnikan, mungkin itu benar-benar bisa menyelamatkan Cleo Fei Lin. Tuan Zanders, kakekku seharusnya masih di rumah sekarang, aku bisa menelepon kakekku dan memintanya untuk datang. Kata Mengdi buru-buru. Terima kasih atas kerja kerasmu. Jika kakekmu benar-benar bisa menyempurnakan ramuan yang bisa menyelamatkan Cleo Fei Lin, aku akan menyetujui persyaratan apapun. Fendi Zanders memandang Mengdi dan berkata dengan ekspresi sangat bersemangat. Tuan Zanders, Anda terlalu sopan untuk mengatakan itu. Mengdi tersenyum pada Fendi Zanders, lalu melanjutkan, Tuan Zanders, saya akan menelepon kakek saya dulu. Pergi. Fendi Zanders mengangguk cepat. Mengdi berbalik dan keluar dari bangsal dengan ponselnya. Sekitar 10 menit kemudian, Mengdi kembali ke sisi Fendi Zanders lagi, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, saya baru saja menelepon kakek saya dan memberitahu kakek saya tentang situasi Nona Lin. Kakek berkata bahwa ramuan semacam itu tidak dapat menyelamatkan semuanya, jadi dia harus datang dan melihat bagaimana keadaan Nona Lin. Aku akan menjemputnya sekarang. Tanpa memikirkannya, Fendi Zanders berbalik dan berjalan keluar bangsal.
Tuan Sanders, Bos Fang telah mengirim Long Chow untuk pergi. Anda hanya perlu menunggu di sini dengan sabar. Kakek saya tidak akan bisa datang ke sini paling cepat besok. Meng Di buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Fendi Sanders. Long Chow sudah pergi. Fendi Sanders berhenti setelah mendengar kata-kata ini. Yah, Long Chow sudah pergi. Meng Di memandang Fendi Sanders dan mengangguk. Fendi Sanders menarik napas dalam-dalam dan perlahan duduk di kursi. Tuan Sanders, Anda tidak perlu terlalu sedih, lagi pula Nona Lin masih hidup, jadi menurut saya pasti ada cara untuk menyembuhkan Nona Lin. Setelah Meng Di melihat bahwa Fendi Sanders berada dalam kondisi yang sangat buruk, menyatakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk Fendi Sanders dengan lembut. Jika Cleo Fei Lin bisa bertahan, berapapun harganya, aku bisa menerimanya. Fendi Sanders mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah. Nona Lin adalah orang yang beruntung, dia pasti akan menjadi lebih baik. Meng Di berkata dengan lembut. Fendi Sanders menoleh untuk melihat Meng Di dan tidak berbicara. Tuan Sanders, jika tidak ada yang lain, saya akan keluar dulu. Meng Di tahu bahwa suasana hati Fendi Sanders sedang tidak baik sekarang, jadi dia tidak berniat untuk terus mengganggunya. Fendi Sanders mengangguk ke arah Meng Di, tapi tidak berbicara. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Sepanjang hari ini, Fendi Sanders duduk di samping Cleo Fei Lin di samping ranjang rumah sakit sepanjang waktu. Dia bahkan tidak mengganti pakaiannya. Dia duduk di sana tanpa ekspresi seperti sepotong kayu. Siapapun dapat melihat seberapa parah kecelakaan Cleo Fei Lin yang menimpa Fendi Sanders. Tuan Sanders, kakekku ada di sini. Saat ini, Meng Di masuk ke bangsal bersama seorang lelaki tua berambut putih. Dan lelaki tua berambut putih ini adalah kakek Li Meng Di, Li Jianliang. Setelah Fendi Sanders mendengar kalimat ini, dia segera berdiri dan berjalan di depan kakek Meng Di, lalu berkata dengan penuh semangat, "Halo, Tuan Li. Tuan Sanders, Anda tidak perlu terlalu sopan kepada saya. Saya mendengar bahwa Anda sangat menjaga cucu saya Meng Di, jadi saya datang ke sini kali ini untuk melihat apakah saya dapat membantu Anda." Li Jianliang buru-buru melambaikan tangan pada Fendi Sanders. Tuan Li, ini pasiennya. Fendi Sanders sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Li Jianliang sekarang, jadi dia langsung membawa Li Jianliang ke ranjang rumah sakit Cleo Fei Lin. Li Jianliang berjalan ke samping tempat tidur dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi Cleo Fei Lin, lalu merasakan denyut nadi Cleo Fei Lin, lalu berbalik untuk melihat Fendi Sanders dan berkata, "Tuan Sanders, Nona Lin sudah mati." Mati. Fendi Sanders tercengang saat mendengar kata-kata Li Jianliang. Benar, meskipun Nona Lin memiliki denyut nadi dan detak jantungnya, dia memang sudah mati. Jika saya tidak salah, Tuan Sanders pasti menggunakan senjata ajaib untuk menjaga tubuh Nona Lin tetap hidup, bukan? Li Jianliang bertanya dengan tajam. Fendi Sanders memandang Li Jianliang dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Tuan Li, saya pikir itu mungkin karena dua liontin giok ini." Setelah Fendi Sanders selesai berbicara, dia langsung memperlihatkan dua liontin giok di leher Cleo Fei Lin. Akhir bab ini. Bab 1821. Bab 1821 mengembalikan pil jiwa. Li Jianliang memperhatikan dengan sangat hati-hati liontin giok di leher Cleo Fei Lin. Tetapi karena dia takut mempengaruhi Cleo Fei Lin, Li Jianliang tidak mengulurkan tangan untuk menyentuh liontin giok itu, tetapi hanya menonton dengan tenang. "Tuan Li, apakah Anda tahu dua liontin giok ini?" Fendi Sanders ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Li Jianliang dengan lembut. "Orang tua ini bukanlah seorang pejuang, dan saya tidak tahu banyak tentang artefak prajurit Anda, tapi ini pertama kalinya saya mendengar hal seperti itu, yang dapat memulihkan tanda-tanda vital orang mati. Sungguh menakjubkan." Li Jianliang menggelengkan kepalanya dengan ringan. Setelah mendengar perkataan Li Jianliang, Fendi Sanders terlihat sedikit putus asa, karena dia dapat merasakan dari reaksi Li Jianliang bahwa tidak mudah untuk menyelamatkan Cleo Fei Lin. "Kakek, aku ingat kamu memberitahuku bahwa ada sejenis ramuan yang dapat menghidupkan kembali jiwa orang mati. Bisakah ramuan semacam itu menghidupkan kembali Nona Lin?" Meng Di memandang Li Jianliang dan bertanya. "Obat mujarab yang Anda sebutkan itu disebut obat mujarab yang mengembalikan jiwa. Saya juga membacanya dari buku-buku kuno. Obat mujarab itu memang sangat ajaib. Bisa menyelamatkan orang yang sekarat dari bahaya. Tapi apakah bisa menyelamatkan Nona Lin, ini saya tidak bisa jamin. Lagi pula, saya belum pernah memurnikan obat semacam itu, saya juga belum pernah melihat orang menggunakannya," kata Li Jianliang perlahan. "Tuan Li, bisakah Anda menyempurnakan ramuan itu?" Fendi Sanders buru-buru bertanya. "Aku memang punya resep untuk memurnikan pil pengembalian jiwa, tapi..." Ekspresi tergesa-gesa Li Jianliang tampak sedikit ragu-ragu. "Tuan Li, saya tidak dapat menemukan cara lain sekarang. Saya hanya bisa menaruh harapan saya pada pil pengembalian jiwa. Jika Anda bersedia membantu saya menyempurnakan pil pengembalian jiwa, tidak peduli kondisi apa yang Anda minta, saya bisa janjikan uang." Fendi Sanders berteriak pada Li Jianliang dengan penuh semangat. Li Jianliang melambaikan tangannya dengan lembut ke arah Fendi Sanders, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Sanders, apa yang kamu bicarakan? Berapa umur saya, dan saya telah kehilangan minat pada hal-hal di luar diri saya.
Saya juga sangat tertarik pada pil tingkat atas seperti pil jiwa. Jika saya dapat menyempurnakan pil pengembalian jiwa dalam hidup saya akan merasa bahwa saya akan mati tanpa penyesalan. Kakek, apakah Anda setuju? Meng Di bertanya dengan penuh semangat setelah mendengar kata-kata Li Jianliang. Jangan khawatir, saya ingin menjelaskan situasinya kepada Tuan Sanders. Li Jianliang mengulurkan tangan untuk menghentikan Meng Di, dan kemudian berkata kepada Fendi Sanders, Tuan Sanders, pertama-tama, saya ingin menjelaskan kepada Anda apa itu efek dari pil pengembalian jiwa adalah, dan saya tidak tahu apakah itu dapat menyelamatkan Nona Lin, jadi Anda harus memikirkannya baik-baik. Saya tidak punya pilihan lain sekarang, saya bersedia mencobanya. Tanpa ragu, Fendi Sanders menjawab langsung. Hal lainnya adalah bahwa pil pengembalian jiwa adalah keberadaan tingkat atas di antara ramuan. Metode pemurniannya sangat rumit. Saya tidak terlalu berpengetahuan, dan saya tidak dapat menjamin pemurnian 100%, jadi saya pikir Anda harus membiarkan Anda Tuan Ye Zongxi mengambil tindakan menyempurnakan, peluang keberhasilan harus lebih tinggi dengan cara ini. Li Jianliang memandang Fendi Sanders dan melanjutkan. Saya tidak tahu di mana Tuan saya sekarang. Dia mungkin tidak bisa kembali kapan, jadi saya harap Anda, Tuan Li, dapat membantu. Fendi Sanders memandang Li Jianliang dengan tulus dan berkata. Jika Anda, Tuan Sanders, tidak khawatir pil pengembalian jiwa tidak akan berfungsi dan saya mungkin gagal memperbaikinya, maka saya bersedia mengambil tindakan. Li Jianliang berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Setelah Fendi Sanders melihat Li Jianliang setuju, ekspresi wajahnya sangat bersemangat. Tuan Sanders, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya terlebih dahulu, tidak sesederhana itu untuk memurnikan pil peremajaan, dibutuhkan ratusan ramuan. Li Jianliang menyela kata-kata Fendi Sanders. Tuan Li, Anda bisa memberitahu saya secara langsung bahan obat apa yang Anda butuhkan, dan saya akan mengirim seseorang untuk membelinya. Fendi Sanders saat ini tidak ingin membuang waktu 1 menit atau sedetik pun. Lagi pula, semakin lama waktu berlalu, maka situasi di pihak Leo Fei Lin akan semakin berbahaya. Fendi Sanders sangat gembira ketika dia mendengar Li Jianliang berkata bahwa dia akan membantu menyempurnakan pil pengembalian jiwa. Bagaimanapun, Ye Juechen sekarang hilang, dan Fendi Sanders tidak dapat menemukan cara lain untuk menyelamatkan Leo Fei Lin, jadi Li Jianliang memperbaikinya. Pil pengembalian jiwa mungkin menjadi harapan terbesar Fendi Sanders saat ini. Meskipun Li Jianliang telah menjelaskan situasinya kepada Fendi Sanders masih ingin menyempurnakan pil pengembalian jiwa. Tuan Li, bahan obat apa yang Anda perlukan untuk memurnikan pil pengembalian jiwa? Fendi Sanders bertanya pada Li Jianliang dengan cemas. Li Jianliang ragu-ragu selama 2 detik ketika dia mendengar kata-kata Fendi Sanders, dan kemudian berkata dengan lembut, Tuan Sanders, ada banyak jenis pil untuk memurnikan pil pengembalian jiwa, tapi saya dapat membantu Anda mengumpulkan sebagian besar darinya. Pernah menjadi seorang alkemis selama bertahun-tahun, keluargaku juga telah mengumpulkan banyak pil. Bagus sekali, Tuan Li, tolong hitung harga bahan obat ini, dan saya akan membelinya dari Anda dengan harga 2 kali lipat. Fendi Sanders merasa Li Jianliang sudah memberikan mukanya dengan menyetujui bantuan, jadi Fendi Sanders pasti tidak akan memanfaatkan bahan obat tersebut. Soal uang itu mudah untuk dibicarakan. Sebenarnya saya punya keegoisan sendiri dalam membantu Anda menyempurnakan ramuan itu, Tuan Sanders. Lagi pula, saya juga ingin bisa menyempurnakan ramuan tingkat atas seperti pil Hiblin Huihun di rumah saya. Seumur hidup, jadi meskipun aku meminumnya aku juga bersedia memberikan beberapa bahan obat. Li Jianliang melambaikan tangannya dengan lembut ke arah Fendi Sanders. Tidak peduli apa, aku pasti akan memberimu uang. Kata Fendi Sanders dengan nada yang sangat serius. Belum terlambat bagi kita untuk membicarakan uang di masa depan. Li Jianliang memandang Fendi Sanders dan tersenyum, lalu melanjutkan, Tuan Sanders, meskipun saya dapat mengumpulkan sebagian besar bahan obat, ada satu bahan obat itu mengharuskanmu menemukannya sendiri. Obat apa? Fendi Sanders tertegun sejenak, dan bertanya pada Li Jianliang dengan ekspresi bingung. Bahan obat ini disebut buah Huihun, dan merupakan bahan obat terpenting dalam pemurnian pil Huihun. Li Jianliang menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, menurut buku-buku kuno, buah yang mengembalikan jiwa umumnya lahir di tempat yang sangat dingin, dan dibutuhkan energi spiritual selama 100 tahun untuk terbentuk. Buah yang mengembalikan jiwa mengandung energi spiritual kehidupan. Titik. Bagi orang biasa, aura semacam ini dapat memperpanjang umur dan melenyapkan semua penyakit, dan bagi para pejuang, aura ini dapat menstabilkan fondasi para pejuang dan meningkatkan wilayah mereka secara signifikan. Ini adalah bahan obat yang sangat langka. Lalu di mana saya bisa menemukan bahan obat ini? Setelah mendengarkan kata-kata Li Jianliang, Fendi Sanders buru-buru bertanya. Orang tua itu hanya mendengar keberadaan bahan obat semacam ini, tetapi dia belum pernah melihat bahan obat semacam ini, dan dia belum pernah mendengar ada orang yang memperoleh bahan obat semacam ini. Jawab Li Jianliang kepada Fendi Sanders dengan lembut. Akhir bab ini. Bab 1822. Bab 1822 Pedagang Obat. Ekspresi wajah Fendi Sanders tampak sedikit tidak berdaya, karena dia tahu bahwa hal terpenting dalam memurnikan pil pengembalian jiwa adalah buah pengembalian jiwa. Jika tidak ada cara untuk menemukan buah yang mengembalikan jiwa, maka semua ini akan sia-sia.
Tuan Sanders, saya dapat membantu Anda dengan bahan dan persiapan obat lainnya, tetapi hanya kali ini buah jiwa benar-benar tidak berdaya. Saya telah menjadi seorang alkemis selama bertahun-tahun, meskipun saya telah mendengar banyak tentangnya. Ada rumor tentang itu buah yang mengembalikan jiwa, tetapi saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri dan saya belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar menemukan buah yang mengembalikan jiwa. Li Jianliang berkata kepada Fendi Sanders dengan ekspresi sedikit tidak berdaya. Setelah Fendi Sanders mendengar kata-kata Li Jianliang, dia kembali putus asa, dan ekspresi wajahnya juga sangat rusak. Harapan yang baru saja tersulut di hati Fendi Sanders padam dalam sekejap. Jika Fendi Sanders sekarang mengetahui lokasi spesifik dari buah pengembalian jiwa, masih ada harapan besar. Tapi tanpa daya, Fendi Sanders sama sekali tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang buah yang mengembalikan jiwa. Jika dia mulai menyelidikinya sekarang, dia tidak tahu kapan dia harus menyelidikinya, dan dia masih perlu membuang waktu untuk menemukan buah yang mengembalikan jiwa. Ini membutuhkan banyak waktu. Fendi Sanders tidak tahu apakah Cleo Fei Lin bisa bertahan sampai saat itu. Tuan Sanders, buah yang mengembalikan jiwa adalah bahan obat paling penting untuk memurnikan pil yang mengembalikan jiwa. Jika Anda tidak dapat menemukan buah yang mengembalikan jiwa, maka semua ini hanya omong kosong. Li Jianliang memandang ke Fendi Sanders dan mengingatkannya dengan lembut. Aku mengerti. Fendi Sanders menjawab dengan suara rendah, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Tuan Sanders, saya kenal banyak pedagang yang menjual bahan obat. Saya akan pergi dan menanyakannya kepada Anda sekarang, dan melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk tentang buah yang mengembalikan jiwa. Meng Di buru-buru berkata kepada Fendi Sanders. Kebaikan. Fendi Sanders tampak sedikit linglung dan mengangguk. Saat ini, Fendi Sanders tahu di dalam hatinya bahwa pedagang obat yang Meng Di kenal hanyalah orang biasa. Jika dia ingin mengandalkan orang-orang itu untuk menemukan keberadaan buah yang mengembalikan jiwa, itu seperti memancing di tumpukan jerami. Dan Fang Zihua, yang berdiri di samping dan tidak pernah berbicara, ragu-ragu selama 2 detik, lalu tiba-tiba berjalan ke sisi Fendi Sanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Sanders, Tuan Sanders, mungkin ada sesuatu tentang buah yang mengembalikan jiwa di sini. Petunjuk. Apa yang kamu katakan? Fendi Sanders tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fang Zihua, dan kemudian tiba-tiba berbalik untuk melihat Fang Zihua, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Tuan Sanders, saya mengatakan bahwa saya mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk tentang buah yang mengembalikan jiwa. Fang Zihua menjawab Fendi Sanders dengan lembut, dan kemudian melanjutkan, beberapa waktu yang lalu, seorang pedagang bahan obat menemukan saya dan berkata bahwa dia ingin menjualnya. Saya beberapa petunjuk tentang obat ajaib. Situasi yang dia gambarkan sepertinya mencerminkan apa yang baru saja dikatakan Wang. Buah jiwanya agak mirip, obat semacam itu juga hidup di tempat yang sangat dingin, tetapi saya tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti obat pada saat itu, dan orang itu meminta saya 50 juta hanya sebagai petunjuk, saya merasakan nilainya sedikit aneh, jadi aku menolak. Di mana orang yang kamu sebutkan sekarang? Masih bisakah kamu menemukan orang itu? Kata-kata Fang Zihua sepertinya kembali menyulut harapan di hati Fendi Sanders, dan dia bertanya kepada Fang Zihua dengan nada yang sangat bersemangat. Orang itu adalah pedagang obat di kota Jiangcheng kami. Seharusnya tidak sulit menemukannya. Fang Zihua berkata dengan tergesa-gesa. Lalu mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat bantu aku menghubungi orang ini, apalagi 50 juta, biarpun dia meminta 100 juta, aku bisa memberinya. Fendi Sanders kini enggan melepaskan berita apapun tentang Hui Hongwo, uang bukanlah masalah. Untuknya sama sekali. Aku akan menelepon orang itu sekarang. Fang Zihua mengangguk sedikit ke arah Fendi Sanders, lalu berbalik dan pergi. Sekitar 10 menit kemudian, Fang Zihua kembali ke bangsal dengan ponselnya, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Sanders, Tuan Sanders, saya sudah membuat janji dengannya, dan kita akan bertemu di Hotel Hong Yuan di kota Jiangcheng 1 jam lagi. Oke, ayo pergi sekarang. Fendi Sanders setuju dengan penuh semangat, lalu menoleh untuk melihat Li Jianliang, dan berkata dengan lembut, Tuan. Saya harus menyusahkan Anda untuk ikut dengan kami untuk membantu mengidentifikasi. Melihat Li Jianliang setuju, Fendi Sanders menoleh untuk melihat Meng Di Longchao dan keduanya, lalu berkata dengan lembut, Meng Di Longchao dan kalian berdua tinggal di bangsal untuk menjaga Cleo Fei Lin. Kalian dapat menyentuh Liontin Giok di Cleo Fei Lin, bahkan bukan seorang dokter. Tuan Sanders, Anda boleh pergi tanpa khawatir, tidak ada yang bisa mendekati Nona Lin bersama kami berdua. Long Chao berkata dengan tergesa-gesa. Terima kasih keduanya. Jawab Fendi Sanders dengan suara rendah, lalu meninggalkan bangsal bersama Fang Zihua dan Li Jianliang. Setelah meninggalkan bangsal, Fang Zihua mengeluarkan pakaian yang khusus dia persiapkan untuk Fendi Sanders. Bagaimanapun, pakaian yang dikenakan Fendi Sanders sudah compang camping, tetapi Fendi Sanders terlalu sedih di bangsal sebelumnya, jadi Fang Zihua tidak pernah memberitahu Fendi Sanders tentang mengganti pakaian. Fendi Sanders secara acak menemukan bangsal dan masuk untuk berganti pakaian baru, lalu meninggalkan rumah sakit dan pergi ke Hotel Hong Yuan. 10 menit kemudian, Fendi Sanders, Fang Zihua, Li Jianliang dan yang lainnya datang ke kotak Hotel Hong Yuan. Seorang pria parubaya kekar sedang duduk dengan cemas menunggu di dalam kotak.
Ketika pria parubaya itu melihat Fang Zihua, Fendi Sanders dan yang lainnya masuk, dia buru-buru bangkit dan berkata kepada Fang Zihua, "Tuan datang. Maaf, saya sedikit terlambat untuk sesuatu tadi." Fang Zihua menjawab pria parubaya itu dengan acuh tak acuh, lalu menoleh ke Fendi Sanders dan berkata, "Tuan Sanders, ini Zong Yong, seorang pedagang obat dari kota Jiangcheng kami. Dialah yang ingin memberi saya petunjuk tentang obat." "Halo." Fendi Sanders mengangguk ke Zong Yong. Dan Zong Yong memandang Fendi Sanders seolah dia sedikit bingung, karena dia tidak dapat memikirkan siapapun di Jiangcheng yang dapat membuat Fang Zihua memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Fang Zihua juga sepertinya melihat keraguan di hati Zong Yong, dan berkata dengan lembut, "Bos Zong, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Fendi Sanders, ketua grup Emgren kami, Tuan Sanders." "Sanders, Tuan Sanders." Setelah mendengar kata-kata Fang Zihua, Zong Yong membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Anda harus tahu bahwa Zong Yong sendiri berasal dari Jiangcheng, jadi dia tentu sudah banyak mendengar tentang Fendi Sanders, tetapi sangat mustahil bagi pengusaha setingkatnya untuk memiliki kesempatan bertemu Fendi Sanders, jadi dia belum pernah bertemu Maple Fendi Sanders.